Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan membahas tentang reproduksi dan klasifikasi virus. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang sejarah virus, ciri-ciri virus, dan juga bentuk-bentuk virus. Hari ini kita akan membahas reproduksi dan klasifikasinya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa virus itu hanya bisa hidup di dalam sel inang. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, kalau misalkan virus hanya hidup di sel inang, lalu bagaimana cara reproduksinya? Terus, apakah klasifikasinya atau pengelompokannya sama dengan manusia, hewan, dan tumbuhan? Hari ini kita akan belajar bersama ya. Pendahuluannya, virus memiliki struktur yang sangat sederhana. Virus memerlukan sel hidup atau sel inang untuk bereproduksi. Tiap jenis virus memiliki jenis sel inang yang spesifik ya. Jadi maksudnya tidak semua jenis virus bisa menginfeksi semua sel inang, tetapi hanya sel inang yang spesifik yang bisa diinfeksi. Misalkan virus mosaik tembakau itu ya hanya menginfeksi sel-sel tumbuhan tembakau. Ada lagi virus hepatitis hanya akan menginfeksi sel-sel hati ya. Terus ada lagi bakteriofag itu hanya akan menginfeksi bakteri gram negatif. Dan juga virus rabies itu hanya akan menginfeksi sel-sel hewan mamalia. Gitu ya. Nah, jenis inang atau jenis organisme yang diserang oleh virus merupakan salah satu dasar pengelompokan virus. Jadi pengelompokan virus tidak didasarkan dengan asam nukleatnya saja ya, tapi jenis inang yang diserang juga merupakan salah satu dasar pengelompokan virus. Nah, replikasi virus berlangsung dengan proses replikasi, yaitu protein-protein kapsid dan asam nukleatnya memperbanyak diri di dalam sel inang. Oke, selanjutnya reproduksi virus. Reproduksi virus ada dua macam ya, ada siklus litik dan juga ada siklus lisogenik. Kita bahas satu-satu ya. Sini ada siklus litik. Nah, cara reproduksi siklus litik selalu diakhiri dengan lisis atau pecahnya sel inang untuk melepaskan fag-fag baru. Sel inang yang mengalami lisis selanjutnya akan mati. Jadi ciri khas dari siklus litik ini dia akan mematikan sel inangnya ya. Virus yang menyebabkan pecahnya sel inang disebut virus virulen. Virus virulen adalah contoh dari virus virulen adalah bakteriofag ya, yaitu virus yang menginfeksi bakteri Escherichia coli. Nah, di sini ada tahapan-tahapan dari siklus litik. Tahapan yang pertama attachment ya, atau perlekatan yang pertama. Jadi, pada perlekatan ini peristiwa melekatnya fag pada dinding sel bakteri. Yang menempel pada sel bakterinya yaitu bagian ekor dan serabut ekornya ya. Jadi perlekatan ini hanya akan terjadi di tempat-tempat yang khusus. Maksudnya ini tempat khusus ini adalah tempat yang sesuai ya, atau disebut juga dengan reseptor. Jadi si reseptornya itu harus benar-benar cocok bagi si fagnya ya. Kalau tidak cocok ya dia tidak akan melakukan perlekatan ya, karena tidak setiap virus dapat melekat pada sembarang bakteri gitu. Jadi hanya menginfeksi bakteri yang inang yang cocok, yang spesifik. Nah, tahap yang selanjutnya setelah menempel tadi yaitu penetrasi. Yang kedua itu penetrasi ya. Penetrasi ini merupakan penyuntikan DNA fag ke dalam sel bakteri. Jadi pada peristiwa penyuntikan DNA ini yang terjadi, si DNA dari fag ini masuk ke dalam, sedangkan selubung proteinnya tetap di bagian luar. Nah, si fag ini menghasilkan enzim lisozim. Jadi enzim lisozim ini dapat merusak dinding sel bakteri sehingga mempermudah untuk penetrasi atau penyuntikan DNA ya. Nah, setelah menyuntikan DNA, tahap selanjutnya adalah replikasi dan sintesis. Tadi kan si DNA-nya sudah memasuki sel ya. Nah, kalau si DNA sudah masuk ke dalam sel,
si DNA ini diperlukan untuk sintesis partikel-partikel virus baru ya. Jadi si DNA virus ini, DNA virus bug ini yang masuk tadi akan mengambil alih perlengkapan metabolisme sel inang. Jadi si DNA bug ini mengambil alih ribosom sel bakteri untuk mensintesis protein yang berupa enzim. Gitu ya. Jadi ribosom itu bagian sel yang berfungsi untuk mensintesis. Seharusnya ribosom ini mensintesis sel-sel bakteri, tapi karena sudah diambil alih oleh DNA fag, karena sudah ada DNA fag, maka fungsinya diambil alih oleh DNA fag. Jadi mensintesis protein virus berupa enzim ya. Nah, enzim virus ini menyebabkan enzim virus menyebabkan replikasi DNA ya. Jadi si DNA bakteri itu dirusak dan sintesis DNA-nya itu dihentikan. Jadi jahat banget ya ini siklus litik ini. Jadi bukan cuma dirusak si DNA si bakterinya, tapi juga sintesis proteinnya itu dihentikan. Nah, selanjutnya terjadi pembentukan protein penyusun kapsid baik untuk bagian kepala, ekor maupun serabut ekor. Jadi tadi selain mensintesis DNA bakteri juga mulai pembentukan bagian-bagian dari virus, dari kapsidnya, kepala, ekor maupun serabut ekornya. Oke, selanjutnya tahapan selanjutnya itu perakitan ya. Kan tadi sudah terbentuk bagian kepala, ekor dan serabut ekor ya. Nah, pada tahap perakitan ini mulai dirakit lah ya bagian-bagian kepala, ekor bagian kepala, ekor dan serabut ekornya. Jadi sudah dirakitkan menjadi pag yang lengkap atau virion. Nah, pada tahapan ini mula-mula akan dirakit protein-protein yang menyusun kapsid. Selanjutnya akan diisi dengan DNA yang merupakan intinya. Jadi ketika sudah dirakit, si bagian-bagian tubuhnya sudah terbentuk, sudah mulai lengkap atau virion. Selanjutnya kapsidnya akan diisi dengan DNA yang merupakan inti dari si virus ini ya. Tahapan selanjutnya yaitu pelepasan fag. Pada tahap ini, dinding sel bakteri akan dilisiskan oleh enzim lisozim fag yang diikuti dengan pelepasan fag-fag baru. Tadi kan pada tahap perakitan sudah terbentuk ya bagian kepala, bagian ekornya, bagian serabut ekornya sudah menjadi virus yang lengkap, sudah diisi dengan DNA juga ya bagian kapsidnya. Selanjutnya akan terjadi pelepasan fag-fag baru ya. Nah, pada pelepasan fag baru ini bisa menghasilkan sampai 200 fag baru yang siap menginfeksi bakteri lain untuk memulai siklus litik lagi. Jadi ya, waktu yang diperlukan dari perekatan sampai pelepasan fag ini bervariasi tergantung virusnya. Ya, ada yang berkisar 20 hingga 40 menit, ada juga yang 20 menit. Nah, setelah pembebasan fag dilakukan, ini dilakukan dengan cara melisiskan sel inang atau memecahkan sel inang. Setelah sel inang dipecah, fag-fag baru akan lepas gitu ya. Oke, ini tadi pada tahapan siklus litik. Oke, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan masuk ke siklus lisogenik. Nah, pada siklus lisogenik, fag yang menginfeksi tidak menyebabkan lisisnya sel inang. Kalau siklus litik tadi menyebabkan lisis ya, menyebabkan mati pada sel inangnya. Tapi kalau misalkan siklus lisogenik ini tidak menyebabkan lisisnya sel inang. Nah, virus semacam ini disebut temperate ya atau moderat, jenis virus temperate. Nah, virus temperate ini tidak selalu menghancurkan sel inang. Tahapan-tahapan pada siklus lisogenik ini hampir sama saja ya dengan tahapan-tahapan siklus litik. Tahapannya tadi ada perlekatan, penetrasi. Yang membedakannya tahapan yang ketiganya ya. Kalau tadi siklus litik ini replikasi dan sintesis. Kalau misalkan pada tahapan lisogenik itu terjadi penggabungan. Kalau tadi kan pada tahapan yang ketiga itu kan replikasi, pembentukan bagian-bagian virus kan ya. Jadi mengambil alih
mengambil alih tugas mengambil alih sintesis proteinnya, diambil alih sama si fag ini. Kalau misalkan si lysogenik, dia tidak mengambil alih, tetapi dia ikut bergabung dengan DNA dari bakteri. Ya, jadi dia tidak merusak, tapi dia bergabung dengan DNA bakteri, itu ya, atau disebut juga dengan profag. Nah, dalam keadaan bergabung dengan DNA inang, DNA profag ini bereplikasi bersama DNA bakteri dan tunduk pada aturan DNA bakteri. Jadi karena dia bergabung dengan DNA bakteri, maka dalam bereplikasinya pun sesuai dengan aturan bakteri ya. Jika bakteri membelah diri, profag juga akan ikut membelah, sehingga sel anakan bakteri akan selalu membawa profag baru. Kalau dalam kondisi normal, profag akan bergabung dan ikut memperbanyak diri bersama bakteri yang ditumpanginya. Namun jika kondisinya kurang menguntungkan, misalkan ya dikasih ada sinar ultraviolet, nah profag akan keluar dari DNA bakteri, selanjutnya dapat memperbanyak diri dalam sel fag virulen sebagai fag virulen. Jadi yang tadinya dia virusnya temperate karena kondisinya kurang menguntungkan, maka dia akan memperbanyak diri sebagai virus virulen ya. Jadi fag akan melakukan siklus litik yang menyebabkan lisisnya sel inang dan pelepasan fag baru ya. Nah, contoh dari virus yang mengalami siklus litik adalah contohnya virus herpes dan HIV ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, jadi ini tadi proses dari si siklus litik sama siklus lysogenik. Jadi hampir sama saja ya untuk siklusnya. Yang membedakannya kalau si litik ini dia melisiskan atau mematikan sel inang, kalau misalkan si lysogenik tidak ya. Jadi ikut bergabung aja gitu. Oke. Selanjutnya klasifikasi virus. Nah, berdasarkan Sistem Internasional Community on Taxonomy of Virus atau ICTV, klasifikasi virus memiliki 3 tingkat takson, yaitu famili, genera, dan spesies. Nama famili menggunakan akhiran viridae, nama akhiran menggunakan akhiran virus, nama spesies menggunakan bahasa Inggris dengan akhiran virus. Seperti nama ilmiah makhluk hidup, nama genus dan spesies virus harus dicetak miring. Nah, salah satu dasar pengklasifikasian virus adalah jenis asam nukleatnya ya. Nah, di sini ada virus DNA. Virus DNA memiliki asam nukleat DNA ya. Virus DNA dapat dikelompokkan menjadi virus DNA bersampul dan virus DNA tak bersampul atau telanjang ya. Di sini ada virus DNA bersampul, contohnya ada famili Baculopiridae, contohnya Baculopirus, ada famili Hepadnaviridae, contohnya virus hepatitis B. Ada famili Herpesviridae, contohnya herpes simplex virus atau virus herpes ya. Varicella zoster virus atau virus cacar, varicella dan chickenpox. Famili Poxviridae, contohnya smallpox virus, yaitu virus cacar ya. Nah, ini contohnya di sini ya. Ada yang pertama ini gambar herpes simplex virus. Jadi ini sebenarnya hampir sama saja ya. Membedakannya kalau herpes itu lebih lebih kayak kulit yang mau kebakar gitu ya. Merahnya hampir mau kebakar gitu ya, warnanya lebih gelap. Dan terus untuk yang smallpox ini cacar ya, ini contohnya cacar air di sini. Terus virus DNA tak bersampul, di sini ada famili Adenopiridae, contohnya adenovirus, famili Myropiridae, contohnya bakteriofag, ada famili Papillopapillidae, contohnya human papillomavirus. Nah, di sini contoh dari human papillovirus adalah penyakit papilo ya. Di sini penyakit kutilan, mungkin kalian pernah kutil ya. Nah, itu sebenarnya dari infeksi dari virus ya.
Nah, selanjutnya ada virus RNA. Virus ini memiliki asam nukleat, tentunya asam nukleatnya RNA ya. Virus RNA juga dibedakan menjadi virus RNA bersampul dan virus RNA tidak bersampul. Contoh virus RNA yang bersampul adalah famili Arenapiridae, contohnya arenavirus, virus meningitis pada manusia. Nah, ini menginfeksi kepala ya. Contohnya dulu ada artis yang terkena meningitis, ada Glenn Fredly ya, Glenn Fredly apa Tompi itu yang Glenn Fredly yang terkena virus meningitis sampai meninggal itu ya. Nah, selanjutnya ada tomato spotted milk virus atau penyakit pada tanaman tomat dan cabai. Ada famili Coronaviridae, contohnya ada coronavirus, virus flu burung, flu babi, dan SARS, termasuk corona juga ya. Ada famili Piloviridae, contohnya virus Ebola. Famili Flaviviridae, contohnya virus hepatitis C, virus demam berdarah dengue virus, virus demam kuning atau yellow fever virus. Banyak sekali ya ini ya di bagian virus RNA bersampul. Ada famili Orthomyxoviridae, ada contohnya Orthomyxovirus, contohnya influenza pada manusia. Ada famili Paramyxoviridae, contohnya Paramyxovirus atau penyakit gondongan ya. Dan morbillivirus, virus campak. Ada famili Retroviridae, contohnya HIV, Human Immunodeficiency Virus. Famili Rhabdoviridae, contohnya rabies virus. Famili Togaviridae, contohnya rubella, virus rubella pada manusia ya. Tobacco mosaic virus, TMP pada tanaman tembakau. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya. Di sini ada morbavirus, ini virus campak ya. Yang pertama virus campak, yang kedua virus pada tanaman tembakau, terus yang ketiga ada paramyxovirus itu gondongan. Mungkin ada yang pernah kena gondongan ya, di bagian pipinya membengkak. Nah, ini juga termasuk infeksi dari virus ya, virus paramyxovirus. Nah, selanjutnya yang terakhir ada virus RNA tak bersampul. Ada famili Caliciviridae, contohnya virus hepatitis E. Ada famili Vicornaviridae, contohnya human enterovirus C, virus polio ya. Ada hepatovirus, virus hepatitis A, antivirus, virus penyakit kuku dan mulut. Famili Potiviridae, contohnya Barley yellow mosaic virus. Dan yang terakhir famili Rheoviridae atau contohnya Oryza virus penyakit kerdil pada padi. Oke, materinya cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami ya. Jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.